Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bertemu lagi hari ini dengan Miss Suci. Sekarang kita akan di video ini Miss Suci akan mencoba menjelaskan bagaimana menjawab beberapa soal latihan. Oke, sekarang kita mulai dari kind of question-nya dulu ya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang main idea dan detailed information. Nah, berikut ini kind of questions yang akan muncul di soal yang akan kita bahas. Baik, kita sekarang mulai saja ke jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan main idea. Oke, yang pertama bunyinya bisa seperti ini. What is the author's main point of the passage? Terus ada juga what is the author primarily concerned? Which of the following should be the best title? What is the main idea of the passage? What does the text mainly discuss? What is the text about? Nah ini kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, nanyain what is the text about, what the text mainly discuss, terus the main idea, nanyain the best title, sama primary concerned, main point, itu dia nanyain main idea atau topic. Oke, tadi udah kinds of question yang nanyain main idea, sekarang yang nanyain detailed information. Yang pertama ada, it is stated in the passage that. Oke, terus ada juga according to passage. Nah, kalau misalnya udah ada kata-kata according to passage, according to the text, itu berarti dia nanyain detailed information. Terus bisa juga kayak ini, all the followings are true. Maksudnya followings itu di options-nya ya. Except, nah berarti dia nanyain mana yang tidak true. Semua di bawah ini itu benar, kecuali berarti dia nanyain yang false. Berarti ya, karena ada kata exactnya. Terus, which of the following is true? Nah ini baru nanyain yang true-nya. Terus, which one of the following is likely true? Misalnya, mana di sini yang paling tidak true atau pokoknya teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya itu ada list seperti ini, jadi list itu artinya yang paling tidak. Jadi kalau misalnya ditanyain which one is least true, itu berarti nanyain yang paling tidak true, yang artinya berarti dia nanyain yang false-nya begitu. Oke, selanjutnya which of the following is not mentioned? Nah, ini nanyain apa yang tidak disebutkan atau tidak dibahas di teks. Gitu. Sekarang itu yang pertanyaan yang detail information ya. Oke, sekarang pertanyaan yang nanyain inferences. Bunyinya bisa seperti ini. It is implied in the passage that, atau it can be inferred from the passage that, from the text we can conclude that, it is most likely that, we may include that, what can be implied from the text. Nah, ini dia pertanyaan yang berkaitan dengan making inferences, lebih ke ngecek sejauh mana kita memahami si itunya ya, teksnya. Oke, kita langsung saja ke latihan soal nomor pertama. Di sini ada 6 soal berarti ya. Kita lihat dulu soalnya. Oke, pertanyaan yang pertama. What is the topic of the text? Berarti ini nanyain topik ya, main idea. Terus, it is implied in the text that. Nah, itu udah mulai making inferences. Terus ada juga the text mentions all the followings except. Ini udah ke detail information. Terus, the purpose of the text is to. Terus, itu nanyain the purpose of the textnya. Terus ada juga the pronoun they refers to. Terus, which of the followings is closest in meaning toward the composition. Ini ini ya pemahaman vocab. Well, itu tadi dia pertanyaan-pertanyaannya, dan untuk bisa memahami keseluruhan isi teks, itu mau gak mau kita baca dulu ke semua teksnya ya. Oke, kita mulai baca dulu teksnya.
The process of global warming and the destructive nature of wildfires have created a deadly cycle in which one constantly contributes to the other. Forest fires and global warming have created a dangerous relationship. The link between these two forces has become clear in recent years. As the climate becomes warmer, forests will become drier, spawning the perfect environment for fires. In addition, as forest fires continue and gain intensity, the trees release more carbon into the atmosphere, which contributes to the greenhouse and which therefore causes global warming. Itu dia paragraf pertamanya. Bisa kita ambil poinnya ya, bahwa di paragraf pertama ini dia ngomongin tentang global warming. Jadi global warming itu terjadi gara-gara apa katanya. Oke. Bisa dilihat dari ini ya. As the climates become warmer katanya. Forests become drier, spawning perfect environment for fires. In addition, forests continue to gain intensity. The tree release carbon to the atmosphere. Terus ini contributes to the greenhouse, and which therefore causes global warming. Jadi pokoknya di paragraf pertama itu si penulisnya bilang bahwa between global warming dan forest fires itu created dangerous relationship. Terus ada link between these two things itu ya. Ada link between the forest fires sama global warming, yang mana di sini dijelasin gitu bagaimana hal tersebut saling berkaitan dan saling menyebabkan satu sama lain gitu ya. Sekarang lanjut kita baca paragraf kedua. Gini, the increase in forest fires can now be seen as the factor which contributes to global warming. Trees in the carbon cycle are labeled as sink or a store for carbon. The ability of trees to store the carbon dioxide has helped to reduce the amount of CO2 that is pumped into the atmosphere. But now, more trees are being burned through increased forest fires. This stored carbon is being released, and the CO2 becomes part of the greenhouse gases that drive the greenhouse effect. So, we believe that extra fires intensify global warming. Furthermore, carbon is released in the decomposition of the trees after the fires. This is no doubt that global warming and the forest fires are linked to rising temperatures. Oke, jadi katanya forest fires itu sekarang dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada global warming. Trees itu awalnya kan memang bukan awalnya, tapi harusnya labeled as a sink, as or a store for carbon gitu. Itu tuh trees itu berperan sebagai tempat penyimpanan karbon. Kemampuan pohon untuk menyimpan karbon dioksida itu membantu mengurangi jumlah karbon dioksida yang membumbung ke udara. But now, tapi sekarang katanya trees are being burned through increased forest fires. Banyak pohon yang sekarang udah kebakar gara-gara kebakaran hutan, yang malah menjadikan carbon dioxide itu menjadi makin banyak gitu, dan menyebabkan greenhouse gases yang menyebabkan juga kemudian akhirnya menjadi greenhouse effect, efek rumah kaca. So, we believe that extra fires intensify global warming. Jadi makin banyak forest fires, makin global warmingnya itu intensify gitu, menjadi makin tinggi gitu. Furthermore, carbon is released in the decomposition of the fires. Karbon itu dia dilepaskan dari ini, decomposition of the fires.
sisa-sisa kebakaran hutannya itu ya. This is no doubt katanya. Maka dari itu gak diragukan lagi bahwa global warming dan forest fires itu saling bersangkutan, saling berkaitan in rising temperatures. Jadi mereka itu saling terkait gitu ya, saling menyebabkan satu sama lain. Forest fires menyebabkan global warming, termasuk global warming juga menyebabkan forest fires ya, karena forest fires juga dia terjadi karena global warming itu tadi. Seperti itu teman-teman. Ini juga jangan lupa ini ya, tandain decomposition yang tadi kan kita nemu ada pertanyaan yang nanyain sinonim dari decomposition. Okay, next paragraph. Global warming is process which has been occurring for years and whose effects have been more intensively felt by 15 all of living creatures. Forest fires have also been recorded for years, but as mentioned, they are a natural process. Therefore, it would be reasonable to attack global warming first. Much work has been done already to solve this problem. Some plans to reduce greenhouse gas emissions, such as Kyoto Protocol, has been in place for years, but they have shown little result. Oke. Di sini juga kita perlu ingat-ingat ya, di sini ada they, yang mana tadi kita juga ngelihat ada pertanyaan yang nanyain they ini dia refers to apa gitu. Oke, kita pahami dulu ya paragraf yang ini. Katanya global warming itu udah ada kan sejak bertahun-tahun lalu dan efeknya udah dirasakan oleh five all living creatures. Terus forest fires juga sama udah ada sejak bertahun-tahun lalu. Tapi kalau forest fires itu dia lebih natural prosesnya ya, bukan karena human made gitu. Therefore, it would be lebih reasonable untuk mengurangi global warmingnya dulu gitu. Forest fires juga telah ada sejak bertahun-tahun. Namun, as mentioned, they are natural process. Mereka itu natural process. Therefore, oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mengurangi global warmingnya dulu. Banyak program yang telah dilaksanakan untuk mengatasi problem ini. Some of the plans yaitu Kyoto Protocols that has been placed for years, but they have shown little results. Tapi hasilnya kecil gitu ya. Lanjut the next paragraph, tapi ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Bagian sini sampai sini ini tidak perlu dibaca. So langsung saja dari ini. Some experts who care about global warming say that the solution must start at home. People who suffer from 20 immediate effects of global warming must realize that most of their day-to-day activities contribute to climate change. But reducing what is called a carbon footprint is not difficult. It can be easy as changing travel methods instead of driving to school or walking. Or it can be easy as buying an energy-efficient appliance or switching the lights off in rooms which are not being used. Menurut para expert, katanya, global warming itu, usaha untuk menguranginya itu bisa dilakukan mulai dari rumah, katanya. Dan tidak mudah ya, katanya ya. Not difficult. Bisa dilakukan dengan cara changing travel methods. Mungkin maksudnya daripada driving to school, lebih baik walking gitu ya. Or it can be as easy buying an energy efficient appliance, membeli barang-barang yang lebih hemat energi. Or switching the lights, atau mematikan lampu di ruangan yang tidak terpakai. Selanjutnya, paragraf terakhir ya ini. Leadership from ordinary people is what it will take to fight against global warming. People must educate each other on 25 days harmful effects and make them known. But this process will continue to damage forests around the world unless something is done to reduce the effects of global warming.
Jadi intinya paragraf terakhir ini tuh bahwasannya dibutuhkan gitu usaha dari orang-orang to fight against global warming. People must educate each other, harus saling mengedukasi tentang bahaya dari efek ini. Terus katanya this process, maksudnya this process itu proses global warmingnya akan terus continue, akan terus berlanjut to damage forest around the world, di seluruh dunia, kecuali sesuatu dilakukan untuk mengurangi efeknya. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan nomor pertama. What is the topic of the text? Ini nanyain topik ya, berkaitan dengan main idea juga. Nah, masih ingat? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, caranya adalah dilihat awal setiap paragrafnya, supaya kita tahu gitu, semua topiknya ini tuh tentang apa gitu. Coba kita kembali ke teksnya ya, kita lihat lagi tadi paragrafnya itu bicara tentang apa masing-masing paragrafnya. Oke, lihat paragraf pertama itu tadi kita bicara tentang global warming itu memiliki link and the forest fires yang menyebabkan increased temperatures ya. Terus paragraf yang kedua ini dia bicara tentang forest fires, yang mana si forest fires ini juga menyebabkan CO2 makin banyak gitu. Selanjutnya paragraf 3 itu dia bicara tentang salah satu program juga ya, program untuk mengurangi global warming. Terus paragraf selanjutnya itu easy methods. Kita ngomongin apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi global warming, mulai dari changing travel methods, terus buying energy efficient appliance, switching the lights off, dan sebagainya. Selanjutnya paragraf terakhir ini lebih ke menekankan kembali orang-orang untuk mulai bergerak to fight against the global warming gitu ya. Oke, kita lihat sekarang optionnya. Yang A, global warming and forest fires are factors contributing to rising temperatures. Is that right? Ya, bisa jadi ya, karena dari tadi juga kita membaca dari paragraf 1-2 terutama ya, itu disebutkan bahwa forest fires dan global warming itu are linked one to another in rising temperatures katanya. Kita simpan dulu berarti ya option yang A. Sekarang kita lihat option B. B, the process of global warming and the destructive nature. Is that the topic? I think untuk yang B ini ini topik yang paragraf pertama dan kedua ya kalau nggak salah. Berarti bisa kita coret untuk B karena B tidak mewakili keseluruhan isi teksnya. How about C? Home solution to anticipate the rising world temperature. Itu juga tidak menjadi perwakilan keseluruhan topik ya. Ini hanya menjadi topik paragraf kedua terakhir kalau nggak salah. So, C juga kita coret. How about D? The greenhouse effect as a cause of global warming and forest fires. Oh, justru ini kebalik ya. Ini salah banget. Justru forest fires dan global warming itu menyebabkan greenhouse effect. Terus E, the effects of global warming on the human civilization. Ini juga enggak. Ini tadi ada di paragraf berapa gitu lupa. So, tapi dari sini kita bisa langsung ketemu. The best answer is A. Global warming and forest fires as factors contributing to rising temperatures. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. It is implied in the text that, jadi ini tuh nanyain simpulan dari teksnya ya. Kita langsung lihat aja ke optionnya. A, people can comfortably survive living in the very hot world. Kita di teks juga ngomongin ini ya. Apa orang-orang itu bisa survive di dunia yang panas dengan nyaman kan enggak. Terus B, the number of scientists on global warming increase every year. Enggak juga, berarti A sama B itu langsung aja coret. D, world rising temperature can only be stopped by intelligent experts. Enggak, justru bisa mulai dari rumah masing-masing kan. Coret juga yang C.
D. The education on the dangers of global warming has been well introduced. Ini juga ya, di teks kita tidak menemukan klaim yang serupa dengan ini. So, the best answer itu bisa kita perkirakan E. All people must be actively involved in saving the world from destruction. Dan bisa kita buktikan ya, ada di paragraf terakhir yang mana di sana ada ajakan untuk kita ikut berjuang to fight against the global warming. Terus katanya tadi people must educate each other tentang global warming gitu katanya. Next question. The text mentions all of following except berarti ini nanyain yang false-nya ya. Semua di antara sini tuh ada di teks kecuali katanya gitu. Oke, kita langsung saja lihat satu persatu ininya, optionnya. A. The factors leading to world rising temperature. Apakah ini dibahas di teks? Yes, jawabannya. Karena ada di paragraf ke-1 dan ke-2 ya, ngomongin tentang factors, yang mana itu apa aja tadi katanya? Global warming dan forest fires. Terus B, the solution against global warming. Yes, ini juga dibahas di paragraf ke-4 kalau nggak salah, yang kita mulai dari rumah katanya. Terus C, the education about global warming. Yes, ini juga dibahas. Ada di paragraf terakhir yang people must educate each other katanya. Terus D, the site of global warming. Oke, ini kita bisa simpan ya, karena sepertinya nggak dibahas di teks tentang wilayah mana aja yang kena global warming. The effects of forest fires. Nah, kalau ini ada ya di paragraf kedua. So, the best answer is D, the site of global warming. Gitu, teman-teman. Next question, the purpose of the text is to... Nah, kalau tentang purpose, sebetulnya tadi kita udah ketemu sama clue-nya ya. Clue-nya itu tadi ada di paragraf terakhir, yang mana the writers-nya itu ngajak the readers to fight against the global warming. Sekarang kita lihat aja langsung ke option-nya, yang A katanya, to report the dangers of global warming for survival of living creatures. Ini bisa kita pastikan enggak ya. Karena bukan enggak, ini bukan report text yang jelas gitu, udah jelas bukan report text. Terus B, to persuade the reader to fight against the world rising temperature. Nah, ini baru bisa kita simpan karena tadi udah sesuai dengan clue-nya di paragraf terakhir. Nah, tadi kan kita udah ketemu berarti ya, jawabannya itu berarti B ya, to persuade the readers to fight against the world rising temperature, yang B ini. Tapi untuk meyakinkan aja, kita lihat dulu aja yang jawaban C. Misalnya, argue for the importance of the effort to stop global warming. Katanya tuh untuk mengargumentasi kepentingnya effort untuk menghentikan global warming. Bisa jadi, tapi lebih kuat yang B ya, teman-teman. Karena yang B itu udah jelas gitu kan. Berarti C juga kita coret. D, compare between global warming and forest fires. Enggak. Terus E, describe the effect of global warming. Ini juga enggak terlalu di highlight ya, effect dari global warming itu. So, the best answer itu adalah B, begitu. Next question. The pronoun they refers to. Nah, untuk mencari ini maksudnya they itu kemana, kita balik lagi aja dulu ke teksnya. Tadi itu they itu ada di sini dia. Ini kita baca keseluruhan kalimatnya ya. Dari sini berarti, much work has been done already to solve this problem, such as Kyoto Protocol, katanya, that has been placed in years, but they have shown little results. Jadi maksudnya they ini tuh adalah some plans, yang contohnya itu Kyoto Protocol. Oke, berarti udah ketemu ya sekarang jawabannya. Mari kita lihat optionnya. Oke, kita lihat. Katanya optionnya itu yang A, living creatures. No. B, gas emission. No. C, some plants. Nah, ini dia jawabannya. Kita cek lagi selanjutnya di whose effects. Enggak.
E, forest fires, enggak juga. So the best answer is C. Next question, which of the following is closest in meaning to word decomposition? Ini juga kita bisa langsung lihat lagi ya si decomposition-nya itu dalam konteks kalimat yang lengkapnya. Kita lihat, ini dia ada di sini. Kita baca satu kalimat fullnya ya. Katanya, furthermore, carbon is released in the decomposition of the trees after the fires. Kita pura-pura gak tahu aja dulu ya. Misalnya kalau kita gak tahu nih artinya, sama sekali gak tahu artinya decomposition itu apa, kita bisa lihat konteksnya dulu. Karbon, katanya itu is released. Karbon itu dia dilepaskan di dalam decomposition of trees. Berarti ini tuh bagian dari trees-nya ya. Si decomposition itu after the fires. Bagian dari trees after the fires. Bagian dari pohon setelah kebakaran hutan. Berarti kira-kira apa ya? Decomposition itu sepertinya sesuatu yang mirip dengan sisa ya. Soalnya kan kalau trees setelah kebakaran hutan ya pastinya si pohon-pohon itu kan hancur menjadi arang, habis gitu kan. Berarti bisa kita perkirakan, we can predict bahwa decomposition ini tuh artinya tuh sebagai sesuatu yang udah rusak atau udah pokoknya sebagaimana kayu yang udah terbakar aja. Now sekarang kita lihat optionnya. Mana optionnya? Ini ya. Oke, kita lihat A, development, perkembangan. Ini so pasti bukan ya, development. Terus deterioration. Deterioration itu artinya semacam kemunduran gitu, kemerosotan. Ini juga kayaknya bukan ya, deterioration, berarti A and B kita coret. Terus C, destruction, kerusakan. Mungkin bisa, tapi sebetulnya lebih ke kayak sisa-sisa gitu, sisa-sisa dari kehancuran gitu loh. Kalau destruction-nya itu adalah kehancurannya itu sendiri. So, C juga kita coret. D, depletion, ini artinya mirip-mirip dengan deterioration. Ya, artinya juga sama, semacam kemunduran kayak gitu. Berarti tinggal tersisa decay. Nah, decay itu artinya sesuatu yang tersisa dari yang busuk kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti the best answer is D. Nah, itu dia teman-teman video pembahasan 6 soal ya. Udah 6 soal ya. Kita di sini untuk soal berikutnya kita lanjutkan di video part berikutnya. So, stay tuned everyone.